Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Aulia Zain dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan resensi sebuah buku yang menarik, yaitu tentang logika agama. Karya dari Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Beliau ulama besar dan cendekiawan Muslim Indonesia yang karyanya sangat populer di bidang keagamaan. Buku Logika Agama diterbitkan oleh Lentera Hati pertama kali pada tahun 2005 dan dicetak ulang pada tahun 2017 dan 2018. Nah, disunting oleh Siti Nur Andini dengan sebanyak 299 halaman. Buku ini merupakan catatan atau merupakan isi pemikiran Prof. Dr. M. Quraish Shihab saat beliau menimba ilmu di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Buku ini berisi sangat mendalam tentang pemikiran atau ada yang relevansinya dengan pemikiran Islam yang beliau tulis. Buku ini itu ternyata catatan M. Quraish Shihab yang dulunya dalam bahasa Arab diberi judul Al-Khawatir, artinya lintasan pemikiran. Nah, oleh beberapa sahabatnya menyarankan agar menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Indonesia karena masih relevan gitu loh. Nah, sampai saat ini pun masih relevan buku ini. Nah, kemudian kenapa? Karena nilai-nilai yang ada itu agar tidak tergerus oleh nilai-nilai yang sudah terpengaruh oleh globalisasi gitu. Nah, lahirlah buku Logika Agama ini yang berisikan satu, refleksi pemikiran. Yang kedua, percakapan intelektual. Yang pertama, perubahan dan evolusi. Zaman sekarang itu kan serba berubah. Nilai-nilai yang lama tergantikan oleh nilai-nilai yang baru. Nah, bagaimana agama, khususnya Islam, menanggapi perubahan ini? Quraish Shihab menyampaikan pandangan gurunya. Nah, Islam itu tidak berkembang, tapi pemahaman kita terhadap Islamlah yang bisa berkembang. Contohnya, dalam syariat, dulu minuman keras itu simbol kebiadaban. Sekarang malah dianggap gaya, padahal prinsipnya tetap yang dilarang, ya tetap dilarang. Ini menunjukkan bahwa nilai dasar Islam gak berubah. Yang berubah hanyalah cara orang memahami dan menafsirkannya. Yang kedua itu ada hubungan Islam dan akal. Zaman sekarang, akal dan rasio itu jadi raja, teman-teman. Segala sesuatu ditimbangkan berdasarkan logika. Tapi, apakah agama dan akal harus bertentangan? Jawabannya tidak, teman-teman. Islam itu agama rasional. Tapi, rasional bukan berarti semua harus masuk ke logika manusia. Ada hal-hal yang melampaui jangkauan akal, kayak misal tayamum pakai tanah. Secara logika, tanah itu kan kotor. Masa jadi pengganti air gitu? Tapi disitulah letak kebijaksanaan agama. Islam itu tidak menentang akal, tapi juga tidak tunduk sepenuhnya pada akal. Nah, ini yang dibahas dalam buku.
bab 2. Kalian bisa menyimak. Yang ketiga teman-teman, ini tentang jalan pencerahan batin, atau dalam kitab At-Thariq al-Isyraq. Bagian ini tuh sangat menyentuh. Jadi guru Roy Shihab itu menyampaikan bahwa kebahagiaan sejati itu hanya ditemukan saat kita mendekati makom-makom spiritual. Dari taubat, ke sabar, ke cinta, ke makrifat, dan seterusnya. Perjalanan ini bukan sekedar ritual, tapi transformasi diri. Dan yang menariknya, meskipun para sufi itu berbeda-beda. Nah, selain 3 tema besar itu, buku ini juga menyajikan refleksi tambahan yang sangat kaya. Misalnya, surat jawaban Imam Al-Ghazali untuk seorang anak, pesan-pesan sufi, hingga diskusi ringan tentang teori Darwin pada agama. Seru kan? Nah, buat kita para mahasiswa, apa sih pelajaran penting dari buku ini? Nah, menurutku, buku ini tuh ngajarin kita untuk berpikir jernih, terbuka, dan kritis teman-teman. Tapi juga rendah hati, bahwa agama bukan sekedar hafalan, tapi perjalanan batin. Bukan sekedar hukum, tapi juga logika dan cinta. Bahwa perubahan itu nyata teman-teman. Tapi agama memberi kita pondasi agar tidak kehilangan arah. Nah, penulis juga memberi penghormatan khusus untuk 2 orang gurunya, Al-Habib Abdul Qadir dan Syekh Abdul Halim Mahmud. Dari sini kita belajar, ilmu itu bukan sekedar dari buku teman-teman, tapi ilmu itu dari guru, terutama adab kita terhadap guru. Jadi logika agama ini bukan cuma bacaan ringan teman-teman, tapi juga bahan renungan, menyentuh sisi rasional sekaligus spiritual. Cocok banget buat kita yang lagi mencari atau mempertanyakan, bahkan meragukan. Itu tadi sedikit resensi dari buku Logika Agama karya M. Roy Shihab. Kalau kamu pengen memahami agama dengan cara yang lebih reflektif, kritis, tapi juga menyentuh hati, buku ini cocok buat teman-teman baca. Sekian dari saya, bila ada salah kata atau ucapan yang saya bawakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.